Halo, selamat siang. Selamat berjumpa lagi dengan saya, RB di sini. Pada kesempatan siang ini, hari Kamis, tanggal 27 bulan Mei tahun 2021, saya kembali akan mengulas tentang technical trading atau analisa technical trading, itu menggunakan orang yang bisa menyebutkan dengan Elliott Wave. Dalam hal ini yang saya gunakan lebih spesifik lagi adalah Elliott Wave modern. Ini sebenarnya Elliott Wave modern itu hampir mirip seperti Elliott Wave konservatif atau klasikal, ya menggambarkan atau memodelkan sebuah perilaku market di dalam sebuah trading itu menggunakan sebuah pola yang dikatakan yaitu segaris besar dibagi dua, yaitu pertama ada yang impuls, yang kedua adalah korektif. Jadi di dalam Elliott Wave itu hanya secara garis besarnya hanya mengenal satu impuls seperti ini, ya. Saya jabarkan teorinya dulu, ya, sederhana saja dulu. Ini ada garisnya, kelihatan seperti ini, satu impuls. Kedua adalah korektif, seperti itu. Sama ini, saya perlihatkan dulu garisnya. Nah, seperti itu. Yang ketiga ada korektif juga, tapi korektifnya adalah ada 5 gelombang. Nah, seperti itu. Saya kembali memperlihatkan gelombangnya, saya perlihatkan lagi. Nah, jadi ada yang namanya pola impuls seperti ini. Tentunya ada beberapa formasi dari impuls ini, ya. Hanya sekali besar dibangun dari 5 gelombang, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kategori kedua adalah korektif yang dibangun oleh 3 gelombang disebut ABC, dan satu lagi korektif yang dibangun oleh 5 gelombang ABCDE. Nah, makanya kalau saya berdasarkan kategori dari jumlah gelombang yang membangunnya, maka itu adalah hanya 2, yaitu satu yang dibangun oleh 5 gelombang, ini satu yang ini yang membangun impuls, satu lagi adalah yang membangun korektif ABCDE, itu juga sama 5 gelombang. Tentunya bentuknya juga tidak harus begitu, bisa jadi ada seperti ini, variasinya banyak sekali, ya, seperti ini, ya. Nah, seperti ini, hanya dibangun dari 5 gelombang, ya. Agak berbeda dengan impuls, dia arah dari gelombang 1, 3, dan 5-nya satu arah, dalam hal ini adalah naik ke atas. Yang ini pun satu arah, tapi dengan ketinggiannya itu misalnya saling berarsiran, ya. Saling berarsiran artinya bahwa gelombang ke-1, ke-3, dan ke-5-nya itu berarsiran. Jadi tingginya itu walaupun misalnya yang C-nya ini lebih tinggi, tapi ini berarsir ke area zona dari gelombang satunya atau gelombang A. Begitupun gelombang 5, namanya adalah gelombang E. Berbeda dengan impuls, kalau impuls itu tidak. Dan ada lagi yaitu tadi yang korektif ini, dan yang merupakan 3 gelombang, dibangun 3 gelombang ABCD. Bentuknya variasinya banyak sekali. Salah satunya kalau ini adalah flat, kalau ini adalah zigzag. Yang zigzag ini adalah hampir mirip seperti gelombang impuls yang hanya terbangun dari, kita hitung dari 1, 2, 3 saja, ya. Seperti itu. Oke. Nah, mari kita kembali. Tentunya masing-masing mempunyai persyaratan, ya, mempunyai persyaratan-persyaratan yang spesifik, yang khusus. Baik itu impuls, korektif
ABCD, ABC sebagai flat ataupun sebagai zigzag ataupun korektif triangle atau ABCDE. Ya. Nah, mari kita kembali ke grafik kita. Di sini saya memilih time frame di 4 jam dan sekarang di euro terhadap US dollar, dan sekarang dalam posisi yang sangat menarik karena variasi untuk dalam kondisi terakhir ini dari sini itu, apakah itu kondisinya setelah ini naik ataupun turun, itu 50-50. Anda kalau tidak menggambarkan ini dengan tepat, ini Anda akan terjebak, akan mengalami kerugian. Dalam posisi ini adalah posisinya seperti Anda gambling. Tapi sekarang ini kita harus tunggu dulu sehingga satu gelombang dari turun ke bawahnya ini jelas. Ya. Oke, saya detilkan lagi ya untuk ini. Coba saya detilkan. Pada saat kita menghitung gelombang ABC yang ini sudah jelas. Ini adalah zigzag A, B, C. Firm, ini pasti ini zigzag. Nggak mungkin ini menjadi sebuah variasi yang lain, tidak mungkin. Pada saat membangun gelombangnya dari sini sampai sini, ya, menghitung gelombang dari sini ke sini, Anda akan mengalami sebuah variasi kemungkinan yang cukup banyak. Tentunya di akhirnya sama, yaitu antara Anda akan setelah ini akan naik atau Anda akan turun. Tapi di sini variasi yang mungkin secara elite web modern pun kemungkinan ini, kedua kemungkinan tadi ada hadir. Ya. Oke, makanya di sini saya tandakan untuk kasus sekarang ini, saya tandakan berbeda. Kemungkinan yang tadi saya gambarkan masing-masing. Ya. Ini yang pertama adalah yang merah, bahwa ini adalah membangun. Jadi setelah ABC yang ini, maka terbangun yang merah. Yang merahnya adalah sebuah X dimulai dengan X, ya. Ini adalah X. Satu gelombang tambahan dari elite wave modern adalah X. Di elite wave pun ada, elite wave klasikal pun ada X-nya, tapi tidak terlalu dominan X itu artinya, ya. Kalau di sini adalah X, ya, di sini ada X. Maka setelah ini adalah membangun A, B, C. Ini adalah dengan B-nya membesar, ya. Dan C-nya membesar juga sama. Ini adalah irregular, ya, sifatnya irregular. Namanya flat irregular. Setelah C di sini, maka akan gelombang akan dilanjutkan turun ke bawah. Ya. Ya, turun ke bawah. Saat ini sudah memenuhi syarat bahwa ABC-nya ini sudah termenuhi syarat sebagai flat irregular, ya, sebagai flat irregular turun ke bawah. Yang ininya adalah bentuk bangun dari, kalau saya tambahkan ini adalah bentuk bangun dari X, ya, seperti itu, ya, seperti itu. Jadi ini sudah memenuhi syarat minimal untuk mengatakan bahwa ini adalah irregular X merah. Setelah ini, ya, ada kemungkinan adalah dia naik sebentar, kemudian akan lanjut ke bawah. Jadi naik sebentar di sini, ya, naik sebentar, dia lanjut ke bawah, ya. Tapi secara persyaratan minimalnya bahwa ini adalah betul, ini adalah bentuk pola bangun flat irregular ABC, ya. Kemudian yang cara hitung yang lain yang masih tetap dikatakan benar adalah yang ini, ABCDE, yang abu-abu ini. Jadi setelah ini terbangun sebuah korektif, dan korektifnya adalah triangle A, B, C, D, E-nya di sini, ya, E-nya. Dan ini sudah memenuhi syarat sebagai sebuah bentuk triangle. Sejauh ini sudah terbentuk sebuah triangle. Kalau ini sudah memenuhi syarat, minimal sebuah triangle sudah terpenuhi. A, B, C, D, E sudah memenuhi syarat, ya. Memang dikatakan sebuah triangle kalau dari sini adalah umumnya idealnya itu adalah sampai sini, menyentuh garis di sini dan dia naik ke atas. Jadi setelah ini
akan terbangun ya seperti ini. Saya gambarkan. Nah, ini yang ini saja lebih enak ya. Ini naik sebentar terus ke bawah ya. Nanti ke atas besar tinggi, membangun tentunya di sini saya garis besarnya saja. Seperti itu ya. Ini yang variasi yang kalau ini adalah ABC nya sudah tetap yang zigzag ini, nanti setelah ini dikorektif oleh triangle. Yang sekarang posisinya kalau dari sekarang pun naik ke atas memungkinkan karena ini sudah memenuhi syarat. Kalau turun dulu pun juga oke. Ini umum dan dia nanti naik ke atas. Nah, formasi triangle seperti ini adalah biasanya menjadi jebakan para trader. Ya, ini menjadi jebakan trader. Kita seringkali trader menjadi kalah banyak kali di sini. Bahkan pada saat ia misalnya memenuhi syarat di sini dan dia naik, trader itu menjadi sanksi, akan tertinggal peluang profit yang besar ini. Kalau ini yang potensi prediksi yang kedua tadi ya. Sedangkan kalau yang tadi yang merah ya, saya gambarkan lagi yang merah ya. Dari sini sama hampir mirip. Ini sini akan begitu. Seperti itu. Cuman saya kasih warna merah. Nah, jadi syarat penting yang sangat menentukan adalah garis di sini. Ini untuk memastikan bahwa pada saat di sini kalau terjadi pembalikan di sini, katakanlah sampai sini, ini akan naik ke atas. Ya, begitupun sebaliknya, kalau misalnya ini dikatakan akan benar-benar lari ke bawah, kalau dia sudah melewati garis ini, ya, saya tarik garis ininya, garis triangle-nya, sebagai batas triangle-nya. Nah, begitu. Nah, begitu ya. Dia melewati yang merah, pullback dulu, terus dia balik lagi sini. Ya, skenario yang merahnya seperti ini. Kemudian kalau skenario yang hitam adalah seperti ini. Ya. Jadi, walaupun kita sudah bisa menghitung dari ABC sampai sini, pada posisi dari sini, area dari sini ke sini, itu areanya abu-abu dalam posisi yang apakah itu setelah ini adalah naik ataupun turun. Secara perhitungan Elliott Wave modernnya memenuhi syarat, masih bisa, masih memungkinkan. Berbeda kalau pada saat di sini, ya, pada saat misalnya di sini, ini adalah zigzag ke atas. Ini sudah tidak ada lagi, ada alasan lagi yang lain. Jadi sekarang ini adalah posisinya kita menunggu, ya, menunggu ciri-ciri yang ada selama rentang waktu, ya, katakanlah sampai sini, di mana ada perubahan-perubahan harga dari posisi sekarang, ya, seperti apa. Makanya biasanya sebagai trader follower itu masuknya bukan pada saat katakanlah di sini tengah-tengah ini, bukan, tapi memastikan kalau untuk yang buyer, ya, maka dia posisi buy-nya itu di sini. Posisi di sini buy-nya, ya, kalau dia sudah ke atas sebagai follower ke atas itu. Atau kalau sebagai seller itu adalah posisinya adalah sama, kita tarik garis di sini, kita tarik garis di sini, lurus ke sini, ya. Tapi lebih aman lagi kalau saya menggunakan titik ini sebagai referensi untuk kalau ini memang dia akan turun, ya, seperti itu. Dengan jarak waktu, ya, kita tunggu saja di sini. Jadi mulai, apalagi besok hari Jumat, ya, variasinya posisinya barangkali
para trader banyak mempersiapkan untuk liburan, ini akhir bulan juga gitu ya, mungkin untuk liburan dulu ya, sehingga perubahan-perubahan di sini ini sangat memungkinkan. Sebagai informasi juga, kalau terjadi formasi seperti ini adalah terjadi keseimbangan antara buyer dan seller ya. Tapi untuk jangka panjang biasanya, artinya berbeda dengan seperti daerah ini nih. Sideways-nya ini adalah untuk buyer dan seller terjadi fluktuasi, tapi sebenarnya di sini adalah yang jangka pendek. Sehingga di sini berubah katakan harga sampai sini dia langsung seller berkuasa langsung turun. Sampai sini buyer berkuasa dia naik lagi. Sampai sini seller berkuasa turun lagi. Ya, seperti itu. Berbeda di sini. Jadi pada saat di sini seller berkuasa, pada saat dia sampai titik ini buyer berkuasa sehingga dia harga naik lagi. Sebelum dia mencapai titik terjauhnya, melewati titik ini sekian persen, seller berkuasa lagi hingga menyebabkan jatuh lagi. Terus berulang lagi sampai sini. Ya. Jadi di sini pun bisa jadi pada saat di sini buyer boleh berkuasa, dia akan naik lagi ke atas. Ya, buyer jangka panjang. Nah di posisi sekarang memang seller yang sedang berkuasa karena lihat dari sini ke sini dia harga sudah turun ya. Ya. Nah, di sini kita belum pasti, belum tahu apa seperti apa. Nah, makanya tadi sebagai follower, trader follower, maka paling aman adalah buyernya di sini, buy di sini. Kalau di sini sell-nya, saya lebih tertarik garis ini yang saya gunakan. Ini pun juga sebenarnya kalau lebih aman lagi, garis ini yang digunakan. Garis merah garis ini yang kita gunakan. Seperti itu. Oke. Nah, untuk menambah keyakinan kita bahwa ini harga akan naik atau turun, bisa kita lihat juga di time frame yang lebih tinggi di daily di sini. Ya. Kita lihat di daily sini. Nah, kalau kita lihat di daily ini sudah terbangun sebelumnya, ini adalah impulse naik ke atas. Kalau saya perkecil grafiknya, jadi dan saya buatkan kanalnya, jadi ini impulse yang hijau sudah ada korektif sampai sini. Nah, sama di sini pun ternyata ada beberapa kemungkinan. Kalau berdasarkan konsepnya garis sejajar ini, maka dari harga sini ini kalau sudah menyentuh dia akan naik ke atas. Sehingga dia membangun dan ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 adalah membangun sebuah gelombang yang namanya gelombang A. Ya, bisa sebagai A. Ya. Atau mungkin juga 1. Untuk sementara kita anggap sebagai A. Setelah ini adalah korektifnya adalah B. Oke? B. Sehingga C-nya itu adalah naik ke atas di sini. Saya gambarkan. Nah, yang ini. Oke, ya. Jadi kalau skenario yang ini kita gunakan, maka C-nya akan dari posisi sekarang dia akan naik. Oke. Tetapi kalau 1, 2, 4, 5 sampai sini, kemudian ini membangun A, yang hijau kita perhatikan A, kemudian ini B, maka C-nya adalah yang di sini, korektif flat ini. Ini standar umum bahwa setelah impulse maka terbangun gelombang korektif ABC. Dalam hal ini adalah flat A, B, C. Jadi setelah yang posisi sekarang itu adalah turun sampai, karena B-nya ini adalah mendekati 100% dari posisi awalnya A ya di sini. Yang hijau ya kita perhatikan, bukan yang merah. Awalnya A hampir 100%, maka ini adalah B-nya kuat ya, tapi tidak cukup kuat, seimbang. Sehingga C-nya kemungkinan besar umumnya paling banyak adalah mendekati titik awal B atau titik akhir A, titik gelombang A. C-nya akan sejajar dengan A. Umumnya disebutnya sebagai flat standar. Bisa saja ini sampai sini, bisa flat perpanjangan. Tapi umumnya banyaknya adalah sampai sini, apalagi ini di time frame yang lebih besar. Kalau dia akan berubah menjadi sebuah
naik yang lebih besar, ini akan membangun C gagal di sini. Tapi tetap di posisi sekarang adalah dia akan turun dulu, katakanlah menyentuh garis ini sampai sini, garis sini. Nanti setelah ini akan naik besar ke atas lagi. Jadi kembali di time frame yang di daily pun variasi tadi, apakah itu turun, apakah itu menjadi dari posisi sekarang menjadi turun, membangun sebuah flat ABC yang hijau ini, atau dari posisi sekarang itu adalah naik menjadi C, sama seimbangnya. Makanya untuk menentukan apakah kita buy atau sell, kita dalam hal sekarang, posisi sekarang adalah kita membutuhkan informasi tambahan, ya. Informasi terakhir mungkin 1-2, kalau di daily mungkin sampai seminggu bisa kita tahu bahwa apakah itu akan turun ataukah itu akan lanjut ke naik. Karena posisi sekarang di sini, ya. Kalau saya lihat terbesar, saya buat ini garis yang ini, garis merah ini pun juga belum tembus. Karena biasanya garis ini adalah bisa menjadi sebuah parameter untuk mengukur apakah gelombang ini akan turun ataupun melanjut naik. Dia akan melanjut turun kalau dia tembus yang garis ini. Umumnya loh, ya, hati-hati. Ya. Dia akan naik kalau dia tidak tembus. Ya, kalau dia tembus ini langsung naik lagi sampai sini, misalnya balik lagi, maka benar besar dia akan naik. Oke. Jadi itu adalah prediksi-prediksi. Jadi sejauh ini kita masih membutuhkan informasi apakah gelombang dari harga sekarang itu akan turun, skenario yang merah ini ataupun yang hitam. Baik skenario merah maupun yang hitam ini sama-sama mungkin dan kuat, ya. Ini saya ada skenario perhitungan dari yang di daily. Ini kalau ini adalah 1 atau A, ini 2 atau B, maka yang ini masih berupa sebuah gelombang, bisa jadi gelombang C. Kalau dia gelombang C, maka dia akan turun cukup jauh di sininya. Tapi kalau dia ternyata bukan gelombang C, masih naik, zigzagnya masih ke atas, ya, masih ke atas, ya. Bisa jadi itu ada gelombang 3. Jadi ini adalah sebuah impuls membangun C yang tadi, yang besar, yang merah tadi. Oke. Mungkin untuk kalau Anda misalnya untuk ingin mengetahui detail tentang perhitungan-perhitungan tadi, ya, tentang bagaimana tadi seperti yang saya bilang tadi ada impuls, bagaimana di impuls itu ada beberapa macam, kemudian di flat tadi itu ada beberapa macam, di zigzag, terus ciri-ciri utama dari zigzag seperti apa, ciri-ciri utama dari sebuah triangle itu seperti apa, itu bisa dibahas lebih detail lagi. Saya membuka kelas baru yaitu di sini, ya, saya sudah buka. Anda silakan cari Tokopedia di menggunakan kata kerja Elliott Wave modern, ya, seperti ini, silakan, ya. Di sini saya akan bahas detail semua tipe-tipe dari pola yang ada di Elliott Wave modern, bukan Elliott Wave klasikal. Sehingga dengan harapan begitu juga diajarkan juga cara tradingnya, cara masuknya, ya, lebih detail lagi, sehingga kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi gara-gara seperti, ya, kalau di sini bukan sebuah kesalahan, karena baik bentuk gelombang yang merah maupun bentuk gelombang yang ABC ini secara teori Elliott Wave-nya itu benar, memenuhi syarat. Jadi bisa jadi Anda menggambarkan yang merah, ya, ternyata dia akan turun ke bawah, ternyata itu akan naik ke atas, atau bisa jadi Anda menggambarkan yang hitam ini, yang abu-abu ini, ya, dan setelah itu adalah ternyata yang benar adalah perhitungan yang merah ini. Nah, di dalam kelas tadi saya menjabarkannya lebih detail. Dari posisi sekarang itu bagaimana cara menghadapi situasi seperti ini, itu dibahas dengan detail, ya. Menunggunya sampai kapan, apa yang mesti dilakukan, itu dibahas detail di sini. Oke.
Anda tertarik bisa Anda inbox ke saya, ya. Atau bisa saatnya Anda pelajari di sini, Anda cek ke tempat saya di sini, silakan bertanya lebih detail. Sekian dulu analisa saya untuk hari ini. Sekian dan terima kasih.